Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab prinsip perhitungan. Dan materi yang akan kami jelaskan yaitu materi mengenai prinsip sarang burung merpati. Di sini kami beranggotakan 5 anggota dan kami di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari materi prinsip sarang burung merpati dan contoh soal dari prinsip sarang burung merpati. Perkenalkan, nama saya Adinda Permata dengan nomor NIM 119205002. Saya Ayu Ratno Komalasari dengan NIM 11920500029. Saya Aulia Putri Timur dengan NIM 11920500028. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurseka Salsabila dengan NIM 11920500027. Perkenalkan, nama saya Anugrah Agung Berliano dengan NIM 11920500022. Prinsip sarang merpati ya. Jadi apa itu prinsip sarang merpati? Nah, kita pertama-tama ke sejarahnya dulu ya. Sejarah dari prinsip sarang merpati. Di prinsip sarang merpati atau biasa disebut juga dengan Pigeon-Hole Principle dikemukakan oleh seorang matematikawan Jerman bernama Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet pada tahun 1934, sehingga prinsip sarang merpati juga disebut dengan prinsip kotak atau laci Dirichlet. Prinsip Pigeon-Hole karena berawal dari permasalahan jumlah burung merpati dan sarangnya. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip sarang burung merpati. Nah, saya akan menjelaskan analoginya. Misalkan kita mempunyai kandang burung merpati atau yang biasa disebut juga dengan pigeon yang memiliki pintu masuk berupa lubang-lubang hole. Satu lubang berarti satu sarang. Setiap sarang biasanya ditempati oleh ekor burung merpati. Nah, kalau kita bahas pengertian prinsip sarang burung merpati mungkin agak bingung. Makanya saya di sini akan menjelaskan analoginya. Jadi analoginya gini, misalkan ada 4 mahasiswa, 1, 2, 3, 4 yang akan menempati sebuah rumah. Ini ada rumah ya, rumah. Di dalam rumah ini ada 3 kamar. Nah, jadi keempat mahasiswa ini, yang ini ya, akan menempati sebuah rumah. Nah, di dalam rumah ini ada 3 kamar. Nah, kalau misalkan kita analogikan, masing-masing kamar itu harus terisi. Berarti kalau masing-masing kamar harus terisi, ada 1 kamar paling tidak diisi oleh 2 orang. Kenapa? Jadi gini, kalau masing-masing kamar harus terisi, misalkan ini ada 1, ini ada 1 ya kan, ini juga ada 1. Nah, otomatis kan sisa 1 mahasiswa. Kenapa? Karena di sini ada 4 mahasiswa. Jadi 1 kamar itu berisi minimal paling tidak itu 2 mahasiswa ya. Nah, jadi tapi tidak disebutkan kamar mana yang berisi paling sedikit itu 2 mahasiswa. Apakah kamar 1, kamar 2, atau kamar 3. Nah, jadi itu yang disebut dengan Pigeon-Hole Principle. Itu ya, ngerti ya analoginya. Nah, Pigeon-Hole Principle ini juga mempunyai teorema. Yang pertama ada teorema 1, yaitu prinsip sarang merpati. Teorema 1 berbunyi jika n ditambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat 1 kotak yang berisi 2
atau lebih objek. Nah, ibaratinnya kayak tadi itu ya. Yang tadi itu mahasiswa, ada 4 mahasiswa itu ibaratkan teorema ke-1. Nah, itu ya, ngerti ya? Nah, kemudian ada teorema kedua, yaitu prinsip sarang merpati yang dirampatkan. Nah, prinsip sarang merpati yang dirampatkan ini berbunyi jika M objek ditempatkan dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek. Ya. Gitu. Bukti diasumsikan bahwa tidak ada wadah yang berisi lebih dari, ini ada beberapa yang kurang ya, lebih dari M per N min 1 objek, maka jumlah objek maksimalnya adalah jumlah wadah dikali isinya yang diperhatikan dalam pertidaksamaan berikut. Nah, pertidaksamaannya N M per N min 1 kurang dari N gitu ya. Kemudian ada M per N ditambah 1 kurang 1 gitu. Nah, pertidaksamaan di atas dapat ditulis demikian karena tidak mungkin sama atau melebihi. Jika ruas kanan disederhanakan, maka hasilnya adalah atau melebihi M per N ditambah 1 ya. Jika ruas kanan disederhanakan, maka hasilnya adalah yang berarti N M per N min 1 kurang dari M gitu ya. Padahal jumlah objek total adalah M ya. Maka dari itu terdapat kontradiksi pada pernyataan kontraposisinya, sehingga prinsip sarang merpati yang digeneralisasikan bernilai benar. Nah, itu ya. Nah, untuk bagaimana contohnya mungkin akan dibahas oleh rekan saya pada pembahasan selanjutnya ya. Baik, di sini saya memiliki contoh soal yang pertama, yaitu Bu Ani mendapatkan pesanan kue untuk acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kue yang dipesan yaitu 10 kue lapis, 12 martabak keju, 8 jeli coklat, dan 14 bakwan jagung. Kue-kue tersebut disimpan di dalam satu kotak yang besar. Tentukan jumlah paling sedikit kue yang bisa diambil yang akan menjamin paling sedikit 6 kue lapis, atau paling sedikit 8 martabak keju, atau paling sedikit 4 jeli, atau paling sedikit 8 bakwan jagung yang terambil. Maka penyelesaian tersebut pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu, yaitu dengan P1 yaitu kue lapis, P2 yaitu martabak keju, P3 yaitu jeli coklat, dan P4 yaitu bakwan jagung. Maka berdasarkan teorema A prinsip sarang burung merpati yang berbunyi jika M merpati ditempatkan ke dalam N sarang burung, maka paling sedikit atau sarang ditempati oleh lebih dari K merpati, dengan K adalah batas bawah dari M dikurangi 1 per N. Lalu, berdasarkan teorema prinsip B, teorema B, prinsip merpati yaitu berbunyi jika M sama dengan P1 ditambah P2 ditambah titik-titik ditambah Pn dikurangi N plus 1 merpati, yaitu dengan masing-masing PI merupakan bilangan bulat positif ditempatkan ke dalam N sarang burung, maka sarang pertama mempunyai paling sedikit P1 merpati, atau sarang kedua mempunyai paling sedikit P2 merpati, atau sarang ke N mempunyai paling sedikit Pn merpati. Maka diperoleh rumusnya yaitu N sama dengan 4, karena di situ kuenya terdapat 4. Dan P1 yaitu 6, P2 yaitu 8, P3 yaitu 4, dan P4 yaitu 8. Sehingga
jumlah paling sedikit pesanan kue tersebut yang bisa diambil yang akan menjamin paling sedikit 6 kue lapis atau paling sedikit 8 martabak keju atau paling sedikit 4 jeli coklat atau paling sedikit 8 bakwan jagung yang terambil adalah kita masukkan ke dalam rumus B prinsip sarang merpati, yaitu dengan N sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 dikurangi N ditambah 1. Kita masukkan saja nilai-nilai P-nya, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 8 dikurangi N-nya itu 4 dan ditambah 1. Lalu kita jumlahkan 6 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 8 yaitu berjumlah 26. Lalu kita kurangi 4 dan ditambah 1. 26 dikurangi 4 yaitu 22. Lalu ditambah 1 yang menghasilkan 23. Maka kesimpulannya dapat kita ambil yaitu jumlah paling sedikit kue yang bisa diambil yang akan menjamin paling sedikit 6 kue lapis atau 8 martabak keju atau paling sedikit 4 jeli coklat atau paling sedikit 8 bakwan jagung yang terambil adalah dalam satu kotak besar tersebut yaitu 23 kue. Maka sekian penjelasan contoh yang pertama dari prinsip sarang burung merpati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Joko memberikan sebuah kotak kepada Budi. Kotak tersebut berisi kelereng dengan rincian 12 kelereng hijau, 8 kelereng ungu, dan 5 kelereng kuning. Karena Budi sedang berulang tahun, maka Joko berniat untuk memberikan kelereng kepada Budi. Dengan syarat, ketika mengambil kelereng di dalam kotak tersebut, Budi harus menutup mata. Ketika Budi mengambil kelereng, berapa jumlah terkecil kelereng yang bisa diambil yang akan menjamin paling sedikit terambil 7 kelereng hijau atau paling sedikit 5 kelereng ungu atau paling sedikit 2 kelereng kuning yang terambil oleh Budi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, misalkan P1 sama dengan kelereng hijau, P2 sama dengan kelereng ungu, dan P3 sama dengan kelereng kuning. Berdasarkan teorema A prinsip sarang merpati yaitu jika M merpati ditempatkan ke dalam N sarang burung, maka terdapat satu sarang ditempati oleh lebih dari K merpati, dengan K adalah batas bawah dari M-1 dibagi N. Dan berdasarkan teorema B prinsip sarang merpati yaitu jika M sama dengan P1 ditambah P2 sampai Pn dikurangi N ditambah 1 merpati dengan masing-masing PI merupakan bilangan bulat positif ditempatkan ke dalam N sarang burung, maka sarang pertama mempunyai paling sedikit P1 merpati atau sarang kedua mempunyai paling sedikit P2 merpati dan seterusnya. Nah, dari teorema tadi, maka diperoleh N sama dengan 3, P1 sama dengan 7, P2 sama dengan 5, dan P3 sama dengan 2. Sehingga jumlah kelereng yang bisa diambil yang akan menjamin paling sedikit terambil 7 kelereng hijau atau paling sedikit 5 kelereng ungu atau paling sedikit 2 kelereng kuning adalah N sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dikurangi N ditambah 1 sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 2 dikurangi N ditambah 1 sama dengan 14 dikurangi 3 ditambah 1 dengan hasil akhirnya adalah sama dengan 12. Jadi, jumlah terkecil kelereng yang bisa diambil yang akan menjamin paling sedikit terambil 7 kelereng hijau atau paling sedikit 5 kelereng ungu atau paling sedikit 2 kelereng kuning yang terambil oleh Budi adalah 12.